Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan kronologi singkat ada sengketa kali ini. Tahu kalian, hubungan Iran dan Israel itu dulunya sangat dekat, namun berubah menjadi musuh bebuyutan pasca resolusi PBB 1947. Selama puluhan tahun, mereka hanya bertempur secara sembunyi-sembunyi melalui pihak ketiga atau perang proksi. Ketegangan ini meledak di tahun 2018 saat Amerika keluar dari kesepakatan nuklir. Hal ini memicu Iran mempercepat penganiayaan uranium yang dibalas Israel dengan berbagai aksi sabotase. Perang bayangan di antara mereka pun mulai memanas pada situasi ini. Situasi ini mencapai puncaknya setelah serangan Gajah pada tahun 2023 dan pengeboman konsulat Iran di Damaskus April 2024. Untuk pertama kalinya, Iran meluncurkan ratusan drone langsung ke Israel. Inilah transisi berbahaya dari perang proksi menjadi perang yang terbuka. Kini kita lihat pada tahun 2026, konflik ini sudah menyeret kekuatan global seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok karena mengancam ekonomi dunia. Upaya gencatan senjata darurat terus didorong, masa depan perdamaian kini bergantung sepenuhnya pada komitmen diplomasi internasional. Ini yang pertama adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai aktor utama yang terlibat dalam serangan militer. Setelah itu menjaga jalur di Selat Hormuz dan menjadi pendukung militer utama Israel. Setelah itu yang kedua adalah Iran. Iran berfokus menjaga kedaulatan negara, pengembangan program nuklir, serta melakukan pembalasan atas serangan terhadap pihaknya. Setelah itu yang ketiga adalah Israel. Israel berfokus pada operasi militer di Gaza, menghadapi kelompok proksi di perbatasan, dan melakukan tindakan terhadap fasilitas strategis Iran. Oke, kemudian ada 4 organisasi yang terlibat dalam konflik perang ini. Yang pertama adalah PBB. PBB sendiri adalah organisasi paling sentral yang mengawasi untuk melindungi perdamaian di seluruh dunia. Kemudian di bawahnya lagi ada Uni Eropa yang mirip sama dengan PBB yang tujuannya menjadi pihak dalam negosiasi konflik antar negara. Kemudian di bawahnya ada Badan Energi Atom Internasional yang berada di bawah naungan PBB. Tugasnya memastikan setiap negara itu tidak menyalahgunakan kekuasaan militernya, terutama di bagian nuklir. Kemudian yang terakhir ada Liga Arab. Liga Arab berada di kawasan Timur Tengah yang sama terdampaknya karena efek konflik dari perang Iran dan Amerika Israel. Kemudian ada 3 tokoh penting dalam perang ini. Yang pertama adalah Ali Khamenei sendiri yang merupakan pemimpin tertinggi Iran. Kemudian Donald Trump yang merupakan Presiden Amerika Serikat. Dan kemudian terakhir ada Benjamin Netanyahu yang merupakan Perdana Menteri Israel. Program nuklir Iran juga menjadi objek sengketa yang sangat teknis, di mana terdapat pertentangan antara hak kedaulatan negara untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai sesuai pasal 4 Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT dengan klaim keamanan internasional dari pihak Israel dan Amerika Serikat yang mencurigai adanya ancaman proliferasi senjata nuklir. Objek internasional dalam konflik ini mencakup elemen-elemen kedaulatan dan hak-hak hukum yang menjadi titik perselisihan antar negara. Utama di antaranya adalah kedaulatan teritorial dan ruang udara yang dilanggar melalui serangan drone serta rudal secara langsung. Selain itu, status fasilitas diplomatik di wilayah negara ketiga seperti konsulat Iran di Suriah menjadi objek hukum yang krusial karena menyangkut hak kekebalan atau inferiority perwakilan negara di luar negeri. Sumber hukum utama yang mengatur sengketa ini bersumber dari hukum internasional formal terutama Piagam PBB 1945 yang melarang penggunaan kekerasan kecuali untuk pembelaan diri sesuai pasal 51. Penilaian legalitas terhadap fasilitas diplomatik merujuk pada Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang mewajibkan perlindungan mutlak bagi premis diplomatik meskipun dalam keadaan perang. Selain perjanjian internasional, hukum kekuasaan internasional juga berlaku, khususnya prinsip proporsionalitas dan perlunya necessity dalam tindakan militer. Terakhir, keputusan hukum dari Mahkamah Konstitusional serta resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang berfungsi sebagai sumber hukum tambahan untuk memberikan interpretasi resmi atas pelanggaran kedaulatan dan mandat sanksi ekonomi yang diperlukan terhadap salah satu pihak.
muncul dari pelanggaran kekebalan diplomatik seperti serangan terhadap gedung konsuler Iran di Damaskus yang menurut hukum internasional di Konvensi Wina 1961 merupakan bagian dari kedaulatan negara pengirim. Di sisi lain, sanksi ekonomi eksteritorial oleh Amerika Serikat juga dipandang Iran sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan karena membatasi kebebasan dalam mengelola ekonomi nasional. Negosiasi dan mediasi upaya penyelesaian sengketa antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel dapat ditempuh melalui negosiasi dan mediasi sebagai bagian dari mekanisme damai dalam hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negosiasi dilakukan secara langsung oleh para pihak untuk membahas isu-isu strategis seperti program nuklir Iran, sanksi ekonomi, serta stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah. Salah satu contohnya adalah Joint Comprehensive Plan of Action. Meskipun pelaksanaan mengalami hambatan setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi memiliki peran penting, namun sangat bergantung pada komitmen dan kepercayaan antar pihak. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan sebagai fasilitator dalam mempertemukan kepentingan para pihak dan mendorong tercapainya solusi kompromi tanpa paksaan. Melalui mekanisme ini, penyelesaian sengketa tetap mengedepankan prinsip kedaulatan negara serta bertujuan mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada etikat baik para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, upaya yang kedua yaitu intervensi pihak ketiga. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara mediator membantu membuka dialog damai antara Iran, Amerika, dan Israel serta meredakan ketegangan. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada netralitas mediator dan kemampuan para pihak untuk bekerjasama. Kemudian, upaya yang ketiga yaitu keputusan pengadilan internasional. Penyelesaian melalui jalur hukum di Mahkamah Internasional menunjukkan pentingnya hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena pelaksanaan putusan bergantung pada kepatuhan masing-masing negara. Konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel menjadi sorotan dunia karena tidak hanya melibatkan kepentingan politik dan keamanan, tetapi juga menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Isu seperti penggunaan kekuatan dan pelanggaran kedaulatan negara menjadi pertanyaan yang penting yang perlu dijawab dan perlu dikaji lebih dalam. Lalu, bagaimana konflik ini dilihat dari perspektif hukum internasional? Mari kita bahas. Nah, gimana sih peran Indonesia dalam konflik ini? Jadi kawan-kawan, Indonesia menyikapi konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel ini dengan berlandaskan mandat kontribusi untuk menjaga perdamaian dunia. Melalui politik luar negeri bebas aktif, Indonesia mendorong eskalasi konflik dan penyelesaian damai di forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berperan sebagai penengah agar konflik tidak meluas. Di sisi lain, Indonesia juga melindungi kepentingan nasional dengan mengantisipasi dampak ekonomi dan memastikan keselamatan warga negara Indonesia di wilayah yang terdampak. Secara keseluruhan, Indonesia berperan aktif secara diplomatik sekaligus menjaga stabilitas di dalam. Pembelajaran utama bagi kebijakan hukum internasional Indonesia dari konflik ini adalah yang pertama, memperkuat diplomasi multilateral untuk mendorong penegakan hukum global secara adil. Yang kedua, memitigasi dampak sanksi ekstrateritorial negara besar. Yang ketiga, melindungi fasilitas diplomatik dan menjaga kedaulatan ruang udara. Yang keempat, memperkuat perlindungan warga negara Indonesia di wilayah konflik. Yang kelima, menegaskan peran Indonesia sebagai bridge builder sesuai prinsip bebas aktif. Since the